relate apa sama diri kamu? Kayak itu lumayan relate sih, because I've gone some like hard rough days gitu, kayak pasti ada pernah dibully kan gitu. Aku actually pernah kena cyberbullying. Kalau lagu yang yang pertama Senyum, Yang pertama itu kayak Senyum Ibu, kayak whatever is going on with your life pasti langsung di-grade sama senyuman ibu. gimana rasanya manggung di Java Jazz? Deg-degan nggak? Itu kan Enggak. Enggak. Itu kan panggung gede banget dan Enggak. festival besar loh. Enggak. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di studio ada adik kecil tapi prestasinya nggak kecil. Ada ada adik Malika Abia. Wih, tepuk tangan dong. Malika aja. Iya, Oh, Malika aja mau dipanggilnya. Malika usianya 10 tahun. 10 tahun. Iya. Tapi udah banyak lagunya. Iya. Udah punya berapa single kalau boleh tahu? 2. Dua. Apa aja kalau boleh tahu? Senyum Ibu sama Berteman. Berteman. Yang baru dirilis? Berteman. Berteman itu kapan dirilisnya? Itu rilisnya itu April. April kemarin. Iya. Gue dong mau tau dong itu tentang apa lagunya? Itu kayak tentang kayak selalu berteman dong sama temanmu, kayak stop bullying gitu kan, pasti kayak kayak ada yang bullying kan sama temennya itu, jadi kayak jangan bullying, kayak sayangi teman gitu, kayak jangan iri hati, iya gitu. Terus yang nulis lagu siapa? Miss Berta, guru aku. Kalau kamu juga ada sempat ngikut bantu nulisnya nggak? Atau kamu cuma nyanyiin aja? Cuma nyanyiin aja sih. Tapi gimana lagu yang menurut kamu? Relate apa sama diri kamu? Kayak itu lumayan relate sih, because I've gone some like hard rough days gitu, kayak pasti ada pernah dibully kan gitu. Aku actually pernah kena cyberbullying like a few weeks ago, kayak ada yang bikin konten gak bagus tentang aku gitu. Terus pas aku ngeliat, aku kan sedih. Terus aku kasih tahu ke mama aku, terus kata mama aku, oh iya nggak apa-apa, yang penting kamu nggak ngelakuin itu. Iya, so I choose to forgive her. Tapi aku berharap dia nggak akan kayak gitu lagi sih. Bikin kayak konten-konten gitu. Tapi kamu udah gak keganggu sama hal kayak gitu? Enggak sih, semoga enggak. Siapa yang bikin cyberbullying ini? Anak 10 tahun, kamu gimana sih? Di mana, di TikTok atau di Instagram? Enggak sih, dia kayak bikin kayak edit di CapCut gitu. Terus di-upload di WhatsApp. Siapa? Oh, kalau di WhatsApp berarti kamu kenal dong? Aku pernah kenal, tapi teman aku yang satu lagi yang baik kirim ke aku video itu, karena dia blok aku. Makanya lagu ini sangat relate sama kamu ya. Iya. Kalau lagu yang pertama Senyum? Yang pertama itu kayak Senyum Ibu, kayak whatever is going on with your life pasti langsung di-grade sama senyuman ibu. Itu kapan dirilisnya? Tahun lalu? Bukan, masih tahun ini? Tahun ini pas Maret. Oh, deketan berarti ya, Maret sama April. Oke, itu siapa yang nulis? Miss Berta juga? Oke. Kamu juga ini nggak sih suka tulis lirik gitu? Iya, tapi aku kebanyakan lupa sih. Lupa gimana? Lupa, kayak aku cuman humming terus dapat lagu, terus 2 menit lagi aku lupa. Tapi kamu tulis gitu, tapi? Ya, kamu pernah tulis sih. Ada yang udah masih kamu simpen tulisannya, lirik-liriknya? Masih sih, ada yang beberapa aku simpen. Udah mulai mungkin dijadiin lagu nggak? Atau masih disimpan dulu aja? Masih disimpan dulu sih. Terus gimana kata teman-teman atau kata fans-fans kamu soal 2 lagu itu? Mereka sih suka dengerin aja gitu, kayak iseng-iseng dengerin gitu. Terus beberapa katanya itu kayak relate juga with their life. Kalau musiknya lebih ke apa? Pop kah? Jazz atau apa sih kamu? Kayak tenang gitu sih, kayak lumayan kayak jazz gitu, tapi kayak classical music gitu. Loh, kamu kan sekarang umurnya 10 tahun. Dari umur berapa kamu udah mulai nyanyi? Aku udah pernah nyanyi dari umur 4 tahun. Wow. Iya. Itu udah mulai latihan kah? Atau kayak mungkin baru megang-megang mic aja? Itu pas baru megang mic, like the first time of my journey. Terus aku udah mulai les pas 6 tahun.
Apa ada apa mama cerita nggak dulu kamu kecilnya suka nyanyi lagu apa, mungkin suka tampil-tampil di depan Oh ya, keluarga? aku pas umur 8 aku tampil di Bandung International Singing Festival. Terus pas 9 tahun aku tampil di Bali International Singing Festival. Apa bedanya kedua festival itu? Ya, yang satunya di Bandung, yang satunya di Bali. Tapi sama-sama internasional. Ya, international, kayak ada yang Oh. dari luar negeri, ada yang dari Amerika, Philippines, India gitu. Itu apa kompetisi kah atau? Kompetisi. Oh, kamu dapat juara? Aku dapat juara silver. Nggak ada juara 1, 2, 3 sih, lebih kayak ke silver, gold, bronze gitu. Dua-duanya? Aku dapat yang silver. Oh, yang di Bali sama di Bandung. Iya. Oh, dua-duanya silver. Iya. Ih, keren. Oh, kalau itu lagunya apa yang maksudnya nggak yang kamu bawain? Yang pas di Bandung, I Brought Part of Your World by yang Ariel movie itu. Terus habis itu yang di Bali, I Brought a Million Dreams, yang The Greatest Showman film itu. Iya, tahu. Yang itu. Berarti kamu suka yang lagu-lagu yang kayak opera-opera gitu nggak sih? Ya aku suka sih yang kayak gitu, yang pop, kayak gitu-gitu, sama jazz gitu. Kok kamu dari umur 4 tahun udah mulai nyanyi apa emang di rumah orang tua sering ngajarin nyanyi atau? Enggak sih, aku emang kayak langsung dapet aja gitu kayak di hati, kayak mau nyanyi gitu. Karena aku kayak udah mulai humming kecil-kecil gitu loh pas umur 4 tahun. Terus aku pas kayak 6 tahun kayak nyadar, maybe I wanna become a singer. 6 tahun? Iya. Wow, kok bisa ngeliat apa? Mungkin nonton TV kah atau nonton apa Iya sih, penampilan YouTube. siapa? Mungkin aku kayak sering ngeliat TV orang nyanyi gitu. Oh, siapa yang waktu itu nge-influence kamu? Pas yang 4 tahun nenek aku. Terus? Terus yang pas 6 tahun sih I looked up like web singing aja. Iya. And then I've like look at the teknik gitu, mereka kayak ngapain gitu. Teknik. Terus aku jadinya les karena I told my parents like, Ma, I wanna become a singer. Itu umur 6 tahun? Iya. So I started. Oh, berarti mulai lesnya di umur 6 tahun? Iya. Kalau mulai manggung kompetisi gitu di umur 8 tahun itu atau sebelumnya udah? Udah sih pas 7 tahun. Oh, itu di mana? Itu kayak di panggung kayak restoran gitu. Udah pede nggak? Udah pede apa udah masih deg-degan? Masih deg-degan banget. Gimana rasanya? Masih inget gak rasanya waktu itu? Masih inget banget sih, kayak aku gregetan banget di panggung, aku masih gitu. Terus siapa ada yang ngajarin nggak supaya mungkin bisa lepas di atas panggung, bisa santai? Ya my parents sih. Oh. Iya. Gimana mereka ngasih taunya? Santai kayak aja. Santai aja ya, gitu sih. Kayak enjoy the stage aja, tapi aku ya pertama kali on stage ya pasti kayak gitu-gitu di panggung. Nah, pas di kompetisi yang di Bali sama di Bandung itu gimana? Masih deg-degan nggak atau udah? Lumayan sih. Tapi kan sayangan kamu nyanyi luar semua kan tadi? Iya, tapi kayak as my parents say, kayak enjoy the stage aja. And I tried pas umur 8 tahun like in Bandung, and it felt more great, and then I just used that technique until I was here now. Kalau yang di Bandung sama di Bali itu mereka tuh apa namanya, lawan-lawan kamu tuh seusia semua kah atau mungkin ada yang lebih? Enggak, ada yang lebih tua, ada yang teen, ada kayak generation yang teen. Yang teen itu umur 12 sampai 15. Oh. Ya, terus ada juga yang adults. Itu pas yang 19 sampai 22 kalau nggak salah. Berarti kalau kamu yang teen? Ya, enggak, aku yang child, masih kayak ya. Tapi ada yang teen juga yang ikut kompetisi banyak itu? Teen sih. Kalau itu kamu dapat dari mana taunya ada kompetisi kayak gitu? Dari gurunya aku. Oke. Iya. Dan kenapa kamu buat anak usia 8 tahun dan 9 tahun kok berkeinginan buat kompetisi festival kayak gitu? Apa yang I wanted mendorong? to try a new hal of singing. Oke. Yeah, so I can feel more of an expression of myself when like lomba, humming in my house, humming in the toilet. Tapi ada ini nggak akhirnya efeknya ke kamu setelah ikut kompetisi?
Ada juga sih, it makes me wanna do more competitions, to be honest. Mau ketagihan jadinya. Iya. Yang setelah 2 kompetisi itu ada kompetisi lagi yang kamu ikutin atau belum? Sebenarnya ada Surabaya International Singing Festival, tapi I didn't join. Oh, itu tahun kapan harusnya? Itu tahun lalu. Oh, harusnya. kenapa tahun lalu nggak ikut? I don't know, I was like focused into, kan it was like my old teacher kan yang asked me to join, and then I was already with Miss Berta, so I was like maybe I wanna focus to jazz first, then I'll move on to pop later again gitu. Oh. Apa kamu juga kan kemarin baru tampil di Java Jazz kan? Apa itu juga mungkin jadi buat misalnya persiapannya mungkin karena mau tampil di Java Jazz? Wow, itu sih kayak 2 minggu sih udah setiap hari udah les. Les di rutin tuh. Iya, rutin sih. Buat Java Jazz kan ada koreografi, ada singing, nadanya kan dipecah gitu. Ada yang tinggi, ada yang low. So kayak for the last 2 weeks itu kayak kita setiap hari itu les pasti. Gimana rasanya manggung di Java Jazz? Deg-degan gak? Itu kan enggak. Itu kan panggung gede banget dan festival besar loh. Enggak. Kamu udah se-enjoy itu? Iya, udah kayak just feel the beat, you know, like the song, you know the lyrics, you know the choreography, so just do it gitu. Iya sih. Tapi kan ini kan mungkin hal yang baru juga kan buat kamu kan tampil di festival musik yang besar seperti itu. Iya, tapi sih emang udah dapet sih yang pas dari Bandung sama Bali itu kan juga panggungnya udah besar banget. Jadi udah kayak tahu kayak kan you pernah kayak I talk to myself kan you udah pernah kayak nyanyi di panggung besar gitu. You feel confident just do it in Java Jazz. Yang ngomong ada 10 tahun loh. Ada 10 tahun dengan percaya diri yang sangat tinggi. Itu bareng-bareng tampil ya atau? Iya, aku grup ber-6. Oke, nyanyinya masih bareng-bareng atau ada versi masing-masing? Bareng-bareng. Oh, berapa lagu yang dibawain? Cuman 1. Apa tuh? New York by Frank Sinatra. Oke, kenapa lagu itu dipilih? Karena the teacher of Miss Berta told us like I think it would fit like the 6 people of us to sing that, so we sang that of course. He told us. Susah nggak nyanyi bareng-bareng? No sih. Oh, lebih pede atau lebih nyaman nyanyi sendirian di atas panggung atau bareng-bareng buat kamu? Dua-duanya sih udah pede dan nyaman aja sih. Because I juga udah pernah kayak tampil di Om Tompi. Ya yang cafe besarnya Om Tompi. I like to like sing to myself in like the stage. Kan setiap Rabu kan kayak dikasih panggung buat anak-anak nyanyi. Gitu ya? Yeah. So I like to sing like every Wednesday in Om Tompi stage. Oh, berarti kamu juga udah sering manggung-manggung gitu juga ya? Kayak iya, manggung-manggung mini gitu juga sering. Kayak di restoran atau apa-apa itu sih juga udah sering. Pantas kamu udah di Java aja sudah santai, udah slow. Ini adalah mainanku. Tapi kan persiapannya 2 minggu rutin. Kamu kerasa berat nggak atau malah enjoy nih? Enjoy aja sih karena like my friends are pretty chill too. So like I get along fast. 2 minggu persiapan rutin. Kamu nggak ada kepikiran gitu, nggak nervous gitu dulu? Enggak sih. It's all about teamwork sih kalau kayak grup itu. Berarti ada pecah suara gitu? Iya, ada yang kayak versi kan ada 3 orang, ada yang ada 6 orang. Terus jadi ada yang 3-nya tinggi, yang 3-nya lagi rendah. Kamu yang tinggi apa rendah? Rendah. Nggak ngerti juga tapi kalau dijelasin. Bukan penyanyi. Tapi kenapa kamu seminat itu sama dunia nyanyi? Apa yang bikin kamu pertama kali jatuh cinta sama nyanyi? I feel like it's my passion gitu. Like I sent down to earth for singing. Like I wanna sing. So it's like my passion. Like my heart like goes to the music. So yeah, I choose music. Ada ini nggak mungkin sosok atau mungkin siapa penyanyi luar yang penyanyi dalam negeri atau luar negeri yang bikin kamu kayak aku pengen jadi penyanyi seperti dia deh? Aku sih kalau yang kayak jazz itu Ella Fitzgerald gitu, Frank Sinatra, Michael Bublé itu aku suka banget. Mereka itu kayak
I wanna be like a jazz singer too sih, but I want to be a pop too. Like I want like all the genres of music I can do. Itu kan kayak multi talent of singing banget, and I wanna be like that. Tapi kamu awalnya pop dulu apa jazz dulu? Pop. Pop. Baru mungkin sekarang mulai ke jazz. Iya. Oke. Palingan nanti ke pop lagi. Bedanya apa sih kalau buat Pop seorang? itu kayak lebih kayak ke high itu, kalau kayak jazz itu lebih ke swing, gitu loh kayak. Oke. Enggak kayak gitu, Oh, enggak. Ketahuan banget gak bisanya. Enggak. Oh, terus gimana? Kayak lebih kayak ke swing gitu loh, lebih ke santai, kayak music lagunya jazz itu sama liriknya itu kayak nggak sama. Kalau pop kan harus kayak sama persis kan sama suara musiknya itu. Kayak suara kita itu harus sama persis sama instrumennya. Kalau kayak jazz itu nggak perlu kayak sama, kayak di swing aja kayak musiknya. Misalnya A, kita suaranya B, kayak beda-beda gitu. Terus iramanya itu juga nggak harus sama. Kamu belajar dari umur berapa yang jazz? Baru Jazz kayaknya baru pas umur 9. Dan langsung nangkep tuh, langsung mengerti. Iya. Dan langsung jatuh cinta. Sama siapa kalau yang jazz? Sama itu tadi Dr. Tompi kah atau masih Sama Miss Berta? Dr. Tompi sama Miss Berta sih. Tompi sih dari best sih dia ya. Apa kalau sama Dr. Tompi yang diajarin apa sih? Kalau Om Tompi sih kayak suka kasih like the band gitu untuk kayak nyanyi sama kita. Kan setiap Wednesday kan pasti ada band gitu, pasti ada panggung. So like he lets like Miss Berta's students to like sing every Wednesday in his stage. Jadi kayak He likes to sing with us too sih. Oh iya. Sometimes. Dan gimana rasanya kalau nyanyi sama dia? It feels like Deg-degan gak? no sih, kayak Kamu gak ada deg-degannya? Kamu gimana sih, keren banget. Gak ada nervous-nervousnya? tapi awal-awalnya sih ya pasti awalnya. nervous. Iya, kayak pas pertama kali nyanyi sama Om Tompi sih pasti nervous, tapi kayak udah kayak ketiga kalinya itu udah kayak udah feel it aja sih. Iya. Tapi kalau buat kamu yang masih duduk di sekolah dasar, terus dengan punya banyak karir yang bagus di dunia musik, itu apa emang benar-benar mau kamu seriusin sampai nanti besarkah, atau nanti Pasti mungkin mau seriusin sih. Iya. Emang kamu mau benar-benar menjadi seorang penyanyi besar ya? Iya. Oke, kalau misalnya kita ngomong penyanyi besar yang kamu impikan ingin karir seperti dia, ada nggak? Siapa mungkin penyanyi besar dunia kah atau Indonesia yang I wanna be her atau siapa gitu one day? I wanna be like Ella Fitzgerald, and I also wanna be like Raisa. She's like her voice is like angelic gitu, kayak she can do high notes, she can do like low notes, she can do like a soft voice, like everything lah. Her technique is like so good. Oh, emang sebagus itu ya Raisa? Iya. Udah pernah ketemu Raisa belum? Udah kapan? Aku pernah pas di Modinity, pernah Modinity Fashion Parade 2025 Buttonscraft. Aku pernah satu panggung sama dia. Gimana saya? Terus aku ketemu dia di backstage. Kan I drew her, I paint her. I paint her before, terus I gave it to her, terus dia seneng banget. Terus kamu gimana pas ketemu Raisa? Kamu Kayak my dream artist, I met her. Kamu sempet kayak ini nggak starstruck itu, nggak bisa bergerak diam gitu atau? Kan I sang sebenarnya di Modity itu with my like two besties, kan we sing in a trio. Terus habis itu kayak they encourage me like ayo come up to her. Dikasih motivasi sama teman-teman. So I actually did it, and then kayak mataku kayak berbinar. Oh my god. Apa yang kamu berani sama Raisa? Aku bilang I painted you this. Terus habis itu katanya, oh my god, this is magical, I will open this later. Terus kita foto. Terus habis itu aku posting. Terus dia kayak senang banget gitu. Tapi kan dia kayak harus hurry, so I cannot be like long with her. But it's okay, at least I met her. Tapi kalau bisa ngobrol panjang, kira-kira kamu bisa nggak, atau kamu lebih deg-degan? Lebih deg-degan kalau itu. Kayak lebih deg-degan ketemu Raisa dibanding manggung ya. Iya. Tapi kamu emang selain nyanyi sama ngelukis juga kamu? Iya. Sesuka itu? Iya.
suka juga. Dari umur berapa kalau ngelukis? Kalau melukis dari umur 3. Oh duluan ngelukis dibanding Iya. nyanyi. Iya, but I want both of them to be Oke. like my job. Ngejalin dua-duanya susah nggak kamu? Enggak sih. Enggak. Kan aku juga kalau ngeles melukis biasanya kan kayak bisa masih humming nyanyi gitu. Terus kalau aku lagi nyanyi aku masih bisa nge-sketch gitu. Kan kayak we can do it both ways. Aku kan nggak begitu paham sama dunia lukis ya. Kalau kamu lukisnya ada mungkin jenisnya kah, apa disebutnya? Aku lebih suka kayak gambar portrait muka gitu, kayak realistic gitu. Potret muka. Ya, kayak muka. Aku bisa gambar om. Oh, Mm-mm. oh jangan panggil om, manggil kakak aja. Oh kakak, aku bisa gambar kakak gitu ya, oke. Kakak om. Kakak om. Gak apa. Oh, tapi kamu udah mulai menemukan aku bisanya di lukis potret wajah nih, itu di usia berapa? Itu kayaknya aku kan kayak mulai melukis pertama itu kan kayak manga style gitu. Iya, oke. Iya. Oh, manga. Iya, terus dari situ aku mulai ke watercolor. Watercolor sih aku masih kayak lebih ke makanan gitu, Oh, kayak iya. gambar makanan. Terus kayak stores gitu. Terus. Terus habis itu aku baru gambar akrilik pas umur 8. Oh, baru 2 tahun belakangan ini. Ya, Tapi suka nggak pakai akrilik? suka Banget. Misalnya udah berapa orang terkenal yang kamu lukis wajahnya? Kan kalau tadi kan ada Raisa. Iya, I already drew Om Tompi, Om Raisa, Miss Berta, Om Fadlizon, Om Girin, Fadlizon. and I gave it to them all. Kamu kalau ngelukis gitu berapa lama selesai? Biasanya sih cuma sehari. Sehari. Biasanya cuma 8 jam gitu. Itu kalau gitu nonstop berarti kamu nggak maksudnya 8 jam nggak berhenti atau Ada sih breaknya, palingan breaknya cuma 5 menit. Cuman buat minum aja. tapi kamu les ya itu buat Les buat itu. waktu gimana misalkan dalam seminggu les musik sama les melukis di hari apa tuh biasanya? Biasanya sih random aja sih. Random aja, Kayak nggak nggak ada. ada terlalu schedule-nya. Oh, di rumah kalau les atau ada studionya? Ada studionya dua-duanya. Oh, oke, dekat rumah. Iya. Enggak sih, yang melukis di Bogor. Terus habis itu yang nyanyi di Jakarta. Kamu kegiatan kamu banyak, kamu kapan mainnya? Main sama teman mungkin hangout itu ada. Iya, paling kan pas libur sih. Walaupun libur masih les, tapi kalau ada kayak free time kayak at least kayak 2 hari gitu bisa aja main-main gitu. Kalau mainnya seorang Malika ngapain? Main kumpul-kumpul sama teman. Palingan kayak nonton social media IG gitu, Ah. atau nggak kayak YouTube. TikTok, main TikTok TikTok. ya, main Wah, TikTok. bikin velocity. Kamu jago nggak ngedance gitu juga? Kan juga nyanyi juga butuh koreo kan? Oh iya sih, aku sih juga sering sih velocity sama sepupu. Heeh. Iya. Tapi kalau dance gitu kamu juga? Dance itu sih aku juga suka sih, tapi I get very fast tired gitu. Oh. Kayak ngedance buat kayak 10 menit nonstop sih aku langsung. Tapi ada keinginan kayak mungkin one day kamu juga mau ngebekalin diri kamu juga sama dance. Karena kan dance sama nyanyi bisa digabung. Iya sih, maybe because one time I dance in front of my mom and then she's like kayak you do good for dancing. Ya mungkin abis pop dan jazz akan bergeser ke R&B musiknya kan juga enggak. Bisa jadi kan we don't know the Jangan. future. Cuman buat sekarang ketika ngejalanin lukis juga, nyanyi juga, kamu se-enjoy apa mungkin buat ngelepasin ini kamu ngasih apa ngabisin waktu gitu? Maybe it's for my chilling time, my free time. Pasti walaupun aku nggak les, aku pasti I can go a day without music and drawing sih. Oh, Ya. ada hari-hari dimana nggak megang dua itulah ya. Tapi kamu nggak harus apa musik apa lukis ya gitu. Nggak melulu harus begitu kan?
Nggak harus setiap hari Eh, bermusik, humming. aku pasti setiap hari ada hummingnya sih, nggak bisa a day without music. Udah nempel banget sama musik berarti ya. Iya, Kalau kayak setelah artsy. setelah 2 lagu ini kamu ada lagi yang mau dirilis nggak dalam waktu dekat lagunya? Iya sih, I have like 2 more songs. Oh, ada 2 lagi. Yeah, but I haven't released them yet. Maybe like in the future. I don't know when to release it yet. Masih mau tahun ini atau mungkin di tahun depan? Mungkin tahun ini lagi. Keren. Mungkin boleh di-spill tentang apa lagu-lagunya, boleh dibocorin? So like the first one is about a telaga, like there's like a lot of like bango-bango itu, and then people like to throw like trash in the ocean, like di danaunya. So like day by day kayak the binatangnya itu kayak disappear, kayak nggak ada lagi yang cantik-cantik itu di danaunya, because it's already dirty dengan sampah-sampah. Jadi kayak itu sih lebih kayak jaga lingkungan gitu, kayak jangan buang sampah sembarangan, karena nanti once yang cantik jadi Kotor aja ya hilang kotor, jadi hilang semua yang cantiknya. Oke, terus yang satu lagi? Yang satu lagi sih untuk kayak sarapan gitu. Lucu banget, kok sarapan? Iya, kayak normally kan people kayak eatnya itu pas jam 1 gitu. Oh, udah oke, iya bener ya kayak sih. terlambat. Jadi kayak bagus sih itu kan sebelum jam 9 gitu udah makan sarapan at least. Mohon maaf, itu kan kebiasaan pekerja-pekerja, kok kamu bisa tahu? kamu juga sering kayak gitu? Iya, because like at school kan banyak yang makannya pasti terlambat gitu. Jadi kayak itu kan nggak terlalu sehat gitu. Jadi you have to eat kayak pas belum 9 gitu, at least kayak makan roti, susu, atau nggak kayak lauk nasi gitu. Iya. Seru. Itu apa, masih pop kah atau udah ada yang jazz? Klasik masih. Oh, masih Klasik. pop klasik. Dan yang nulis masih Miss Berta semuanya? Enggak, yang satu lagi yang tentang lingkungannya itu Miss Berta, yang satu lagi itu Tante Via, my auntie. Oh, seru. Itu kamu udah rekaman semuanya, udah beres, tinggal dirilis Udah, atau udah? tinggal dirilis. Tapi yang tentang lingkungan itu sih belum bikin like the video clip. Oh, oke. Berarti kamu udah ngerasain rekaman di studio itu berarti di tahun ini apa tahun lalu tuh yang lagu pertama? Yang lagu pertama I Rekamannya? recorded it like di tahun lalu deh, Desember ya atau Iya. November? Desember. Desember. Iya. Kamu gimana rasanya masuk ke studio rekaman, terus Ya. merekam lagu sendiri? Ya, I feel like I have to save my voice dulu lah sebelum rekaman gitu. Persiapannya. Ya jadi sih aku kayak nervous, excited gitu. Cause I wanna hear my voice later gitu. Jadi aku kayak save suara dulu, terus ya di record. Sempat ngulang-ngulang nggak atau sekali take oke? Yang berteman sih sekali aja. Oh, yang Terus teman. yang senyum ibu sih ada part-part yang pas I forgot some lyrics because it was like my first time Iya, of hearing sih. the song. So I forgot like how to pronounce it. Kan lagunya bahasa Indo, like some words kayak it's hard to pronounce, so I have to retake like a lot of times. But eventually ya udah sih. Kayak udah. Kalau yang berhasil. berteman tuh berarti di recordnya di bulan Januari atau Februari? Januari. Oh, nggak beda jauh ya. Tapi kamu udah langsung menguasai itu, yang kedua langsung satu kali take. Udah berarti ketika datang ke studio rekaman untuk rekaman yang berteman, kamu udah se-enjoy itu tuh, udah Iya. kayak handle it gitu ya. Iya. Udah biasa lah aku lah kayak gitu. Tapi jadi kamu happy nggak kayak ini kayak impian aku nih, bisa rekaman lagu, bisa punya karya. Iya, I have a single now gitu. So maybe one day I will become a true singer. Gitu. Kamu kan umurnya baru 10 tahun dan sekarang udah punya karya. Kalau dari orang tua suka ngasih nasihat apa sih supaya mungkin tetap rendah hati ke teman-teman atau seperti apa kayak gitu? Pokoknya sih kayak jangan iri ke temen itu. Kayak kalau you don't have it, they have it. Ya udah, maybe one day you will have it gitu. Pokoknya jangan kayak
iri gitu, kayak pokoknya kayak juga jangan nyuri gitu. Iya kan Oh, banyak yang nyuri barang. Aku udah banyak ke kehilangan. yang kehilangan barang. Tapi kalau misalkan untuk namanya dalam berkarir, kalau kata orang kata mama papa, ngasih taunya gimana buat tetap semangat atau tetap konsisten gitu? Pokoknya whatever people say to you, pokoknya jangan make your career or your dream like go down gitu. Pokoknya just keep doing it. Maybe one day like in the future it will actually happen. Gitu. Tapi kamu ada keinginan nggak sih, kan kalau penyanyi kan nanti ketika kamu nanti dewasa ada beberapa ajang-ajang yang terkenal kan, kayak Indonesian Idol, mungkin seperti itu, The Voice segala macam. Kamu ada keinginan buat tampil di panggung-panggung seperti itu nggak? Maybe one day sih, but I don't think I want to do it right now. Maybe I will do it when I'm older enough. I'm old enough. Maybe I will go like Indonesian Idol like that. Kalau buat seorang Malika, apalagi yang lagi mau di raih dalam bermusik di usia yang sekarang ini? I actually want to do more competitions and like manggung gitu di like restaurants. Yeah. Yeah, I would like tell my 7-year-old self, like, because at my 7-year-old era I was like, no, but they keep saying my voice is not good. I think I should like enggak deh, nggak usah nyanyi deh gitu. Tapi ternyata bagus kan? Mungkin waktu itu belum pede aja kali ya. Yeah, masih malu-malu. I would tell my 7-year-old self kayak don't give up please gitu. Yeah. Terus kalau kamu sempat ada di momen kayak gitu, yang kasih semangat kamu siapa? My family. Gimana mereka ngomongnya? Kayak they would accompany me sih, like have a deep talk gitu. Yeah, like what happened gitu. And then I would tell them and they would give me like tips atau apa-apa gitu. And I would feel better and then yeah, like that's it biasanya. Oke. Kalau untuk kompetisi yang luar negeri tuh kapan tuh ada lagi? Kompetisi luar negeri sih we don't know yet. Like my teacher will said like she will give me updates if there's like some competitions waiting. So I would wait for that because I really want to go to like another competition. Pokoknya apakah mau di tahun ini apa di tahun depan? I don't know sih. Tapi yang penting yang pasti pengennya ada kompetisi lah ya. Kalau buat lukis ada mungkin ada apa namanya project-project kedepannya? I will actually have a pameran in Om Tompi at September's like September besok. Ya. Tahun ini. Itu apa pameran full semua karya kamu? Iya. Wow. Berapa lukisan? Like 20 sampai 25 lukisan. 25 lukisan karya kamu sendirian? Iya. Itu di apa ya, restoran apa Tompi? Iya. Like dipajang selama 1 bulan. Kamu udah persiapan, udah mulai nyicil-nyicil? Yeah, I already have 18 paintings. Wah, udah banyak banget. Dari kapan melukisnya? Aku kayaknya udah mulai melukisnya itu pas dari 9. Enggak deh, pas dari awal-awal umur 10 tahun. Aku udah mulai melukis banyak karena Om Tompi like told me that, so I like started like a lot of paintings of acrylic. Berarti udah dicicil dari jauh-jauh hari ya? Iya, udah. Dan apa, semuanya potret kah? Atau ada yang gambar pemandangan, ada gambar makanan, gambar buah mungkin? I normally kayak gambar portrait muka, realistic face gitu. Terus pasti ada binatangnya. Iya. Like animals, kupu-kupu, kucing, kelinci. Ya gitu. 10 tahun udah bikin pameran, udah ngomong Java Jazz. Ya Allah. Aku ngapain 10 tahun ya? 10 tahun aku masih bercanda-canda nih sama teman-teman sekolah. masih suka main bola paling. Main benteng. Kamu tau main benteng nggak? Pernah ada yang main, tapi aku kayak nggak tahu kayak apa sih itu bola atau apa gitu. Kamu permainan anak-anak anak-anak kecil yang masih kamu mainin apa? Karet, kelereng? Nggak ada lagi yang main itu. Udah nggak ada ya?
Palingan main Gimana, kartu. Oke, kartu Uno. Ada sih nama kartunya itu kayak Uno gitu. Oh. Atau nggak kayak kartu ada namanya werewolf gitu. Oh, ini Ya. board game. Ya, ada juga yang kayak gitu. Juga termasuk yang lagi tren ya buat anak sekarang. Palingan cowok-cowok juga main bola atau nggak kartu juga. Pokoknya main bersama lah gitu. Terus kalau kamu olahraga juga seneng? Ada? Enggak. Oh enggak, kamu lebih ke seni Arts. aja, arts aja. Yeah, my mom convinced me though to play basketball, Oke. but I don't want to. Kenapa? Like I feel like it's not my style because pernah aku les private basketball and then after that my mom was like, yeah, you're gonna be a basketball athlete one day. And then habis itu pas udah join club aku udah langsung kayak pengen pingsan terus nggak jadi. Berarti satu kali pertemuan doang. Aku lesnya sih udah 2 bulan yang private, terus akhirnya mamaku kayak ikut klub aja please. Terus habis itu pas aku ikut klub baru 2 menit lari-lari terus aku udah pengen pingsan di corner. Gitu. Aku nyanyi aja deh gitu. Iya. Itu umur berapa? Enggak, itu baru kayak berapa bulan yang lalu lah gitu. Gimana rasanya waktu latihan, emang seberat itu ya kalau buat kamu ya? Padahal aku kayak karena coachnya itu juga tegas gitu loh, kayak lari yang lebih cepat, kan aku lari itu nggak terlalu ya. Terus habis itu kata gimana nak, terus aku nangis kayak aku mau nyanyi dan melukis aja please. Tapi gimana mama? Oke. Mama kayak agak sedih dikit karena kan mama dulu in her era pas kayak mama masih kayak kecil gitu, mama athlete basket and then she wanted me to do that too, tapi aku kayak nggak mau. Tapi nggak kapok? Apa mungkin ntar one day yaudah coba lagi deh? Kalau nggak akan nggak mau yang lain, mungkin berenang gitu? Aku berenang sih. Iya, berenang sih masih oke. Ya, main air ya. Nggak ngap banget ya. Iya. Masih rutin latihan? Iya, masih sih, karena ada kolam berenang juga di komplek. Berenang kan juga ngebantu pernafasan juga kan? Iya, pernafasan. Iya, daripada basket lari-lari, berenang bisa ngembang aja. Maaf tante, aku nggak ngejerumusin ya. Tapi kalau buat kamu yang masih masih remaja gini, masih anak-anak, juga dituntut menjaga vokal nggak sih sama Miss Berta gitu? Mungkin jangan jajan sembarangan kayak gitu, atau sebenarnya masih aman-aman aja di usia kamu? Sebenarnya sih bukan Miss Berta sih suruh kayak anak-anaknya itu jangan makan yang kayak pedas-pedas atau apa sih. Aku aja sih yang sendiri kayak pokoknya kayak ini nih mau interview, terus aku 2 hari yang lalu udah dapet use kayak mau interview, jadi aku kayak nggak makan yang pedas-pedas, nggak makan yang micin-micin, nggak makan yang dry gitu. Aku nggak makan yang manis-manis. Sehat ya, tapi kan udah sadar itu sendiri ya? Iya, aku udah sadar sendiri, cause I regret like a few years ago aku kayak masih paksa untuk makan manis-manis sebelum lomba. Terus akhirnya aku kayak batuk-batuk sebelum makan, sebelum lomba. Tapi sebenarnya kamu suka cheating gitu sebenarnya atau? Enggak sih, aku nggak pernah cheating sih. Trustworthy. Iya sih. Oke. Tapi kamu keren udah bisa sadar itu sendiri tanpa harus ada yang. Tapi orang tua berarti nggak ada yang ngejagain, jangan tegas jangan makan, jauh-jauhin, nggak ada. Enggak sih, like this year sih nggak ada. Mama aku sama kayak tante aku kayak bilang jangan minum itu. Iya, aku aja sih yang bilang sendiri nggak mau deh, I will not take the risk gitu. Karena pengalaman iya. Sebelumnya. Oke. Dan akhirnya kamu udah enjoy ini dan ngerasain manfaatnya, jadi karir kamu jadi enak. Iya. Nyanyi juga enak. Oke. Dan boleh nggak nanti aku dengar sedikit aja di refnya yang 2 lagu itu, yang Senyum Ibu, Senyum Ibu ya? Iya. Sama yang Berteman. Iya. Oke. Sekalian sebelum kita tutup, boleh mungkin yang Senyum Ibu dulu refnya sedikit dari Malika. Kita lihat ke kamera sini. I sing right now without music. No. Oke. Indahnya senyum ibuku
pelipur lara hatiku, sehangat sinar mentari pagi memancar tiada henti. Senyuman ibu yang teduh menghapus duka laraku. Senyuman ibu tak terbandingkan, abadi sepanjang zaman. Wih, keren. Ini kalau mau dengar lengkapnya ada di Spotify ya. Udah ada di digital platform kan lagu-lagunya? Iya. Oke. Udah di Spotify, YouTube. Okay. Ya. Kalau yang berteman dong, mau dong. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dong. Gratis nih, dengerin lagunya. Ingin disayang teman, jangan tinggi hati. Ingin disayang teman, janganlah engkau iri hati. Bila kau banyak teman, tanda kau baik hati. Bila dijauhi teman, hidupmu kan sepi. Teman tempat berbagi, bila kamu sedih hati. Jangan sakiti teman, bila kau tak ingin sendiri. Keren. Jangan sakiti teman kalau hidup kamu nggak mau sepi gitu. Bagus banget suara meskipun pakai mic seadanya. bukan mic khusus. Oke, terakhir aku mau nanya ke kamu sebelum kita closing. Buat Malika, kamu punya harapan apa sih dalam karir kamu di musik sama di painting? Mungkin one day kamu pengen apa lukisan kamu di luar negeri kah atau apa ada ya? Ya, aku sih pengen like one day with all of this hard work of mine, of my career, I can tampil di luar negeri, make people like senang gitu Amin, with amin. my career. Terus aku bisa kayak all of my music and my artwork of painting bisa dipajang gitu di luar negeri one day. Amin. Ya, gitu sih. Kalau lukisan berarti kamu ngelihat apa ada pameran-pameran yang terkenal di luar negeri gitu kamu udah kulik-kulik itu udah nyari? Ya udah sih, I already scrolls a bunch of them gitu buat kayak pameran di mana. Keren itu. Kita doain Malika supaya ini kan baru 10 tahun ya, mungkin ya berapa tahun lagi ada di TV. Amin. Iya, panggung-panggung. Ntar datang ke sini bawa single baru lagi udah lebih gede lagi, udah lagi remaja. Udah promonya udah lagunya sendiri dan karir lukisnya juga bisa sampai ke luar negeri ya. Iya, Tuh buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Paling Seleb episode kali ini. Dan Malika, makasih udah mampir ke Iya. Tribun News dan ke Ya Paling Kak, Seleb. thank you. Sukses buat karir musik dan paintingnya ya, dan lukisnya. Dan buat teman-teman Tribuners, jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.